Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Akusmati. Saya Syahrul Mu'id. Saya Meisaro. Kita dari kelompok 6 akuntansi semester 4 Universitas Muhammadiyah Semarang. Dalam video ini kita akan menjelaskan tentang Kode etik profesi akuntan menuju era global dan kode etik profesi lainnya. apa saja tantangan yang dihadapi profesi akuntan global. Ada dua persoalan di bidang audit dan akuntansi yang belum sepenuhnya dapat mendukung ke arah kesatuan ekonomi global. Yang pertama, setiap negara masih mempunyai prinsip akuntansi dan standar audit sendiri-sendiri, yang terkadang berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Yang kedua, profesi akuntan di dunia belum sepenuhnya serius dalam mengembangkan standar perilaku etis profesi akuntansi. Siapa saja pihak, badan, atau lembaga yang selama ini berkaitan langsung dengan profesi akuntansi? Yang pertama, pemerintah dan lembaga legislatif melalui produk peraturan dan perundang-undangan. Yang kedua, badan pengatur atau otoritas pasar modal. Contohnya, Bapepam LK, BEI, SEC. Yang ketiga, organisasi profesi akuntan di masing-masing negara. IAI, IAPI. Yang keempat, badan atau organisasi mandiri internasional, IFAC dan IASB. Yang terakhir, para pemakai atau pengguna laporan keuangan. Kode etik profesi akuntan di AS. Sebagaimana dikatakan oleh Duska, sedikitnya ada 6 manfaat dari kode etik profesi. Di antaranya, dapat memberikan motivasi melalui penggunaan tekanan dari rekan sejawat, dapat memberikan pedoman yang lebih stabil tentang benar atau salah daripada mengandalkan kepribadian manusiawi atau keputusan yang lebih bersifat ad hoc, dapat memberikan tuntunan, terutama dalam menghadapi situasi yang abu-abu. Kode etik tidak saja dapat menuntun perilaku karyawan, namun dapat juga mengawasi kekuasaan otokrasi atasan. Kode etik dapat merinci tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri. Kode etik sebenarnya untuk kepentingan bisnis itu sendiri. Kalau bisnis tidak mau mengawasi perilaku dirinya sendiri, maka pihak lain yang akan bertindak mengawasinya. Prinsip-prinsip yang ada di dalam organisasi AICPA atau Organisasi Akuntan di Amerika Serikat. Yang pertama, tanggung jawab. Dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang profesional, anggota harus menjalankan pertimbangan moral dan profesional secara sensitif. 2. Kepentingan publik. Anggota harus menerima kewajiban mereka untuk bertindak sedemikian rupa, melayani kepentingan publik, menghormati, menunjukkan komitmen atas profesionalisme. 3. Integritas. Untuk memelihara dan memperluas keyakinan publik, anggota harus melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan ras integritas tertinggi. 4. Objektivitas dan independensi. Seorang anggota harus memelihara objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam menunaikan tanggung jawab profesional. 5. Kehati-hatian. Seorang anggota harus selalu mengikuti standar-standar etika dan teknis profesi guna mengembangkan kompetensi dan kualitas jasa. Yang terakhir, ruang lingkup dan sifat jasa. Seorang anggota dalam praktik publik harus mengikuti prinsip-prinsip kode perilaku profesional. Sarbanes-Oxley Act, badan skandal keuangan yang mempertontonkan pelanggaran etika secara nyata, yang dilakukan oleh para eksekutif puncak perusahaan-perusahaan publik multinasional yang berkantor pusat di Amerika Serikat, yang juga melibatkan profesi akuntan publik ternama, sempat mengguncang saham dan dunia perekonomian Amerika Serikat. Kode etik profesi akuntan.
International Federation of Accountants. Bagaimana cara memahami filosofi kode etik International Federation of Accountants? Yaitu yang pertama dengan cara memahami struktur kode etik, yang kedua memahami kerangka dasar kode etik untuk melakukan penilaian yang bijak, yang ketiga proses menjamin independensi pikiran dan independensi penampilan, yang terakhir pengamanan untuk mengurangi resiko situasi konflik kepentingan. Kerangka dasar kode etik International Federation of Accountants diantaranya melayani kepentingan publik dari arti luas, profesionalisme, kinerja, dan kepentingan publik, kredibilitas, profesionalisme, kualitas jangka tinggi, kerahasiaan, integritas objektif, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Yang terakhir, sikap independen. Struktur kode etik IFAC. Yang pertama, kewajiban kepada masyarakat, pelayan kepentingan publik, kemudian objektif memenuhi harapan profesionalisme kinerja, kepentingan publik, kemudian kebutuhan dasar yang meliputi kredibilitas, profesionalisme, jasa kualitas tertinggi, kerahasiaan, dan yang terakhir, prinsip-prinsip fundamental yang meliputi integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, perilaku profesional, dan standar teknis. Pengamanan untuk mengurangi risiko situasi konflik kepentingan. 1. Pengamanan melalui profesi, legislasi, dan regulasi. 2. Pengamanan di dalam klien. 3. Pengamanan yang menyangkut sistem dan prosedur di dalam firma. Prinsip-prinsip fundamental etika. Prinsip-prinsip fundamental etika terdiri atas 1. Integritas, 2. Objektivitas, 3. Kompetensi profesional kehati-hatian, 4. Kerahasiaan, 5. Perilaku profesional. Independensi. Independensi dibagi menjadi dua. Yang pertama, independensi dalam pikiran adalah suatu keadaan pikiran yang memungkinkan pengungkapan suatu kesimpulan tanpa terkena pengaruh yang dapat mengkompromikan penilaian profesional, memungkinkan seorang individu bertindak berdasarkan integritas, serta menerapkan objektivitas dan skeptisme profesional. Yang kedua, independensi dalam penampilan adalah penghindaran fakta dan kondisi yang sedemikian signifikan sehingga pihak ketiga yang paham dan berpikir rasional dengan memiliki pengetahuan akan semua informasi yang relevan, termasuk pencegahan yang diterapkan, akan tetap dapat menarik kesimpulan bahwa skeptisme profesional, objektivitas, dan integritas anggota firma atau tim penjaminan telah dikompromikan. Ancaman terhadap independensi. Ancaman terhadap independensi dapat berbentuk 1. Kepentingan diri, 2. Review diri, 3. Advokasi, 4. Kekerabatan, 5. Intimidasi. Ancaman independensi akuntan publik. Contoh langsung ancaman kepentingan diri untuk akuntan publik antara lain, namun tidak terbatas pada 1. Kepentingan keuangan dalam perusahaan klien atau kepentingan keuangan bersama pada suatu perusahaan klien. 2. Ketergantungan yang tidak wajar pada total fee dari suatu klien. 3. Memiliki hubungan bisnis yang sangat erat dengan klien. 4. Kekhawatiran berlebihan bila kehilangan suatu klien. 5. Potensi akan dipekerjakan oleh suatu klien. 6. Fee kontingensi sehubungan dengan perikatan penjaminan.
7. Ada penjamin dari atau kepada klien penjaminan atau kepada dari direktur atau pejabat dari klien IFAC 200.4. Pengamanan terhadap ancaman. Ada dua kategori pokok pengamanan terhadap ancaman independensi, yaitu pengamanan melalui profesi, legislasi atau regulasi, dan pengamanan lingkungan kerja. Pengamanan di tempat kerja untuk akuntan bisnis antara lain namun tidak terbatas pada 1. Penerapan struktur pengawasan korporasi. 2. Pedoman kode etik perilaku organisasi. 3. Pedoman perekrutan yang menekankan pentingnya merekrut tenaga dengan kompetensi tinggi. 4. Pengendalian internal yang kuat. 5. Proses pendisiplinan yang memadai. 6. Kepemimpinan yang berbasis etika. 7. Kebijakan dan prosedur pelaksanaan dan pemantauan kinerja karyawan. 8. Komunikasi tepat waktu tentang berbagai kebijakan dan prosedur, termasuk perubahannya ke seluruh karyawan, disertai pelatihan dan pendidikan yang memadai tentang kebijakan dan prosedur yang ada. Kode etik yang ditetapkan oleh Perhimpunan Auditor Internal Indonesia atau PAII. Kode etik PAII berlaku bagi organisasi profesi dan semua anggota PAII yang bekerja departemen atau bagian audit internal suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian, kode etik Qualified Internal Auditor atau QIA adalah kode etik bagi anggota yang telah memperoleh kualifikasi atau sertifikasi QIA melalui suatu pendidikan formal yang ditetapkan oleh PAII. Profesi audit. Profesi audit internal memiliki kode etik profesi yang harus ditaati dan dijalankan oleh segenap auditor internal. Kode etik tersebut memuat standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh auditor internal. Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internasional 2004 telah menetapkan kode etik bagi para auditor internal. Untuk kode etik auditor internal yaitu sebagai berikut. Auditor internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesanggupan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya. Auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani. Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum. Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau mendiskreditkan organisasinya. Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya sebagai objektif. Auditor internal tidak boleh menerima suatu dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis organisasinya yang dapat atau patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesinya. Auditor internal hanya melaksanakan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya. Auditor internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi standar profesi audit internal. Kode Etik Psikologi Indonesia. Kode Etik Psikologi Indonesia merupakan pedoman yang mengarahkan para ilmuwan psikolog dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilannya tentang perilaku manusia sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan manusia. Kode Etik Psikologi Indonesia dibuat oleh Himpunan Psikologi Indonesia atau HIPSI untuk menjadi pegangan bersama bagi ilmuwan psikologi dan psikolog Indonesia.
Prinsip kode etik psikologi. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menekankan pada hak asasi manusia dalam melaksanakan pelayanan psikologi. Psikologi dan atau ilmuwan psikologi menghormati martabat setiap orang serta hak-hak individu akan keleluasaan pribadi, kerahasiaan, dan pilihan pribadi seseorang. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus mendasarkan pada dasar dan etika ilmiah terutama pada pengetahuan yang sudah diyakini kebenarannya oleh komunitas psikologi. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi senantiasa menjaga ketepatan, kejujuran, kebenaran dalam keilmuan pengajaran, pengamalan, dan praktek psikologi. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan segala bentuk pelayanan psikologi, penelitian, pengajaran, pelatihan, jasa, dan praktek psikologi dengan menekankan pada tanggung jawab, kejujuran, batasan kompetensi, objektif, dan integritas. Kode etik profesi advokat. Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sikap yang harus dimiliki yaitu profesional di bidang hukum, sikap manusiawi. Artinya tidak hanya menghadapi hukum secara formal, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat. Sikap patut artinya mencari pertimbangan menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret. Perbandingan kode etik. Semua profesi berdampak atau bermanfaat bagi kepentingan umum, meskipun arti umum memiliki keluasaan yang berbeda. Tanggung jawab dan kesadaran berkaitan dengan karakter utama. Prinsip-prinsip atau nilai-nilai dasar yang harus dimiliki seorang profesional untuk menjunjung citra dan martabat profesinya yang luhur. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.